Halo semuanya, kembali lagi dengan New Learning Podcast. Cheers. Untuk hari ini kebetulan Abraham lagi nggak bisa buat ikut podcast kita nih, tapi gue udah nggak nahan banget buat ngasih tahu lu tentang fitness. Kenapa? Karena dari video sebelumnya udah ada yang komen, ada yang bilang, "Bang, ngomongin fitness dong." Dan kebetulan hari ini gue bakal ngomongin. Gue bakal ngomongin tentang 10 tips and fun fact about gym. Yang pertama, incline dumbbell bench press lebih baik daripada incline bar bench press. Kenapa? Sebenarnya incline bar bench press adalah hal yang bagus menurut gua untuk para beginner. Kenapa? Dari lu bisa melakukan incline bar bench press, lu bisa memiliki basic dulu yang baik, yang benar, baru lu bisa pindah ke incline dumbbell bench press. Tapi kenapa gua ngomong lebih baik? Karena gua lebih menargetkan ini kepada orang-orang yang mungkin sudah mulai nge-gym sekitar 2-3 bulan. Dan setelah gua ngelakuin incline dumbbell bench press, growth dari upper chest-nya gue tuh bener-bener gila bro, kayak secepat itu. Dan gue makanya mulai sekarang gue mulai untuk lebih memilih incline dumbbell bench press for my maximum growth of my muscle. Tapi kalau gue bakal main incline bar bench press buat ningkatin power gue aja sih. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita ngomongin tentang reps dan set. Yang kedua adalah 4 until 6 reps for compound, gerakan compound, and 12 until 15 reps for isolation. Lebih baik itu daripada lu ngelakuin 3x12 for all movement. Kenapa gue bisa ngomong gini? Karena gue udah ngejalanin dari yang pertama kali gue nge-gym tuh baru 8 bulan. Dan gue ngelakuin 3x12 di awal. Dan itu tuh emang bagus buat gue mengenal alat-alat di gym. Tapi setelah gue jalan sekitar 4-5 bulan dan gue coba ngelakuin 4-6 reps buat compound seperti bench press, deadlift, squat, dan gue ngelakuin 12-15 reps for isolation kayak bicep curl, yang otot-otot kecil lah kayak calf raises, kayak tricep. Dan perubahan dari otot-otot gue tuh bener-bener maksimum banget, bener-bener gede. Kenapa harus ngomong 4-6? Karena saat lo ngelakuin compound, lo itu tidak hanya melakukan satu otot doang. Misalkan gue ngomongin bench press. Bench press itu lo pakai chest, pakai shoulder, pakai tricep. Bahkan kalau misal kita ngomongin di luar dari 3 otot ini buat tenaga kita itu pakai leg, kaki. Kenapa pakai leg? Karena ada leg drive. Kenapa kita ngomongin ada back-nya juga? Karena pada saat lo ngelakuin bench press, lo kan memasukin scapula back lo. Itu kan otot namanya pakai otot back juga kan. Nah, karena udah melibatkan banyak otot itu, tapi kalau lu tetap ngelakuin di atas 12 reps, yang gue takutin adalah lu malah overtraining, bukan malah untuk menuju maximum growth. Karena semisalkan lu mikir gue bakal sampai failure banget, gue bakal sampai di mana posisi gue udah nggak bisa ngangkat. Tapi kalau lu masih bisa ngangkat dengan beban yang lebih tinggi, mendingan lu pilih itu buat compound lu. Dan kenapa 12-15 reps for isolation? Karena lu itu otot kecil dan lu cuma ngelatih satu otot. Misalkan lu bicep curl, lu ngelatih bagian otot bicep sebelah sini. Dan lu tuh cuma ngelatih bicep itu artinya lu nggak bakal terlalu overtraining karena lu cuma ngelatih satu otot. Makanya gue rekomenin buat higher reps. Itu yang kedua. Terus ketiga, ini mungkin sedikit kontroversial tapi bisa gue jelasin kayak gini. Little bit for ego lifting is better for progressive overload. Coba deh, kalian selalu dengar kayak jangan ego lifting, itu bahaya banget buat lo. Jangan ego lift dengan pikiran kayak yang penting gue keren. Ini di luar pikiran gue keren. Little bit ego lifting, maksud gue seperti ini. Jangan terlalu dari luar konsep yang lo lakuin. Misalkan gue tuh selalu nerapin ini di bagian gue lateral raise. Saat lo ngelateral, lo mungkin masih di posisi 10 kilo, 12,5. Tapi kalau misalkan lo mau selalu dengan gerakan form yang benar, gue rasa perkembangan lo bakal lama. Tips dari gue adalah lo coba ambil beban yang lebih berat lagi. Misalkan, tapi jangan terlalu jauh, misalkan 15, 17,5. Tapi saat lo ngangkat, lo nggak sampai atas gini bro. Lu cuman segini doang, tapi lu ngerasain burn-nya. Lu bener-bener kayak sampai failure. Karena ini adalah otot yang isolation, jadi gue bisa main 12-15. Bahkan
Kalau gue emang lagi pengen panas banget, gue bahkan main sampai 18 sampai 20. Itu yang ketiga. Terus tips dari gue yang keempat adalah do PR, personal record, twice a month. Kenapa gue ngomong ini? Karena semenjak gue abis nge-gym sekitar 6-7 bulan, gue mulai ngelakuin PR bench press, squat, deadlift, dan gue lebih fokus di 3 ini ya, seperti power lifter. Nah, kenapa gue ngomongin PR? Karena saat lo ngelakuin PR, lo ngerasain tension yang bener-bener kayak pertama kali lo coba tuh, anjing ini berat banget bro. Tapi setelah lo ngerasain berat itu dan lo terus coba nambah bebannya tiap 2 minggu sekali, saat lo ngelakuin reps buat muscle growth, lu bisa lebih kuat lagi bro, percaya sama gue, lakuin itu bener-bener yang bikin badan gue dari yang awalnya ceking dan tidak terlalu berisi sampai di posisi gue yang sekarang. Lalu kita lanjut yang kelima, more stronger your back and leg, meaning more stronger your bench press. Kenapa gue bisa ngomong kayak gitu? Tadi gue dijelasin kan, saat lu bench press lu nggak cuma pakai shoulder, chest, and tricep. Saat lu bench press, saat lu mau ngangkat beban yang berat, lu pakai leg trap juga bro, lu pakai otot kaki, lu pakai buat nge-grip. Saat lu bar yang lu grip kenceng, lu bisa lebih kuat. Dan kenapa more stronger your back? Karena dengan lu bisa menguatkan otot back lu dengan tidak sengaja bisa lebih stabil saat lu mengangkat barnya dari raknya. Dan itu kenapa gue ngerekomenin buat orang-orang yang bilang, kenapa bench press gue stuck ya? Kenapa bench press gue nggak nambah-nambah? Karena gue rasa lo terlalu fokus buat mendapatkan hasil di bench pressnya, dan lo tidak ngelatih di aspek-aspek otot lain seperti back dan leg. Oke, kita lanjut. Terus yang keenam, ada yang orang-orang bilang, gue denger dari Deddy Corbuzier, dia bilang, lo kalau ngelatih satu hari satu aja, nggak usah banyak-banyak bro. Tapi coba lo pikir deh, apakah dua otot besar seperti chest and back nggak boleh disatuin latihannya? Karena lo lihat deh, bahkan Arnold aja, Arnold tuh dia ngelatih chest and back bareng, shoulder dan arm bareng. Kenapa dia berani ngelatih ini? Karena kenapa gue ngomongin ini? Gue ngerekomenin banget ini buat kalian cobain. Di sisi satu hal adalah dari DOMS, delay on muscle soreness, yang saat lu ngerasain itu pas lu beres nge-gym kayak lu kayak dipeluk orang bro. Buat lu yang jomblo nih ya, lu dari chest udah ngepom nih depan, kerasa banget gila, tapi lu harus main yang bener ya. Terus langsung lu main back, pada saat kebesokannya lu bakal ngerasain kayak ini gila, kayak dipeluk kayak gitu lah. Dan yang kedua yang gue ngomongin adalah, sebagaimanapun lu mau latihan, ada namanya program-program yang lu nggak harus ikutin orang lain. Bahkan lu bisa buat program lu sendiri. Kenapa? Karena tiap badan orang memiliki spesifikasi yang beda-beda. Kadang ada orang yang cuman latihan 3 kali seminggu cukup dan bisa membuat badan mereka lebih besar. Ada yang butuh mungkin sampai 5-6 kali. Karena lu di dunia fitness, satu hal yang lu harus tahu adalah lu harus mengenal badan lu sendiri. Dengan lu mengenal badan lu sendiri, lu bisa lebih cepat untuk mencapai tujuan visi misi lu yang lebih besar. Itu yang bisa gue jelasin. Lalu kita lanjut ya. Buat yang ke, udah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ketujuh kita bakal lanjutin ya. Everything in fitness and diet, semua tuh kembali ke satu hal. Semuanya bakal kembali ke istirahat dan makan. Mau sebagaimanapun lu failure di gym, sebagaimana lu capek, lu cardio, lu ngangkat bisa sampai 6 kali sampai 7 kali seminggu, tapi kalau misalkan lu nggak istirahat dengan cukup, lu nggak tidur dengan cukup, dan lu makannya masih asal-asalan, menurut gue itu nggak bakal berkembang sih. Mungkin otot lu bisa lebih terbentuk sedikit daripada sebelum nge-gym, tapi buat mencapai visi misi lu yang lebih besar, itu bakal susah bro. Makanya jangan lupa buat ngatur makan lu, dan juga atur pola tidur lu juga. Kita lanjut. Ada yang namanya, kalau orang ngomong-ngomong itu, newbie gains. Kalian sering dengar gak sih kayak, lu masih baru nge-gym, newbie gains lu pasti bagus nih, karena lu belum pernah nge-gym. Dan itu yang gue omongin karena sebelum gue nge-gym, gue emang ada home workout, gue push up, gue sit up gitu-gitu. Dan setelah gue masuk nge-gym, dibandingkan dengan orang yang badannya udah mulai dari gue, tapi dia perkembangannya lambat. Saat dibandingkan, gue
untuk mencapai visi misi gue dan visi misi kalian berdua tuh sama ya. Untuk mencapai visi misi kita berdua, gue lebih cepat. Kenapa? Karena dia di saat tahun-tahun pertama dia nge-gym, dia cuman ngelatih secukupnya, makan asal-asalan, tidur ya kalau udah tidur beres, udah gitu. Dia nggak mentingin 7-8 jam dan kualitas dari tidur lo. Sedangkan gue dari udah mulai nge-gym tuh gue udah fokus dari makan, tidur gue, pola tidur gue rapihin, dan kelihatan banget perbedaannya. Makanya kenapa gue bilang newbie gains is real. Terus yang kita ngomongin adalah suplemen. Gue rasa banyak anak pemuda-pemudi ya kita bilang ya, mereka itu pas mau mulai nge-gym mereka udah mikir, gue harus beli suplemen apa ya? Apa gue harus beli whey protein? Apa gue harus beli mace gainer? Menurut gue, dan gue juga dapat dari orang-orang Mr. Olympia yang di luar tuh, mereka bilang suplemen itu cuma tambahan bro. Suplemen itu bukan suatu hal yang utama dalam dunia fitness lo. Yang harus lo fokusin adalah real food lo. Lo dapat makanan nutrisi mikronutrien lo dari mana? Kalau lo bisa fokus dari real food lo, dari nasi, dari dada ayam, ikan, daging, dan lo fokus di protein dan karbo ini, gue rasa lo bakal lebih cepat berkembangnya daripada lo fokus di suplemen. Kenapa gue ngomong kayak gitu? Karena gue sendiri adalah hasil dari real food. Gue udah nge-gym selama 8-9 bulan, dan gue cuma pakai whey protein sebulan bro. Dan setelah itu gue semua real food, dan gue bisa berkembang sampai saat ini gitu. Jadi tuh nggak semua tuh harus terpatok akan suplemen kayak kreatin, kayak whey protein. Mereka itu sebenarnya hanya tambahan. Dan kalau kalian lihat-lihat tuh di TikTok, di posan-posan orang luar gym, mereka kayak rekomenin whey protein, mereka rekomenin kreatin. Memang benar, teman-teman gue yang pakai kreatin itu emang nambah gede, way bigger. Tapi itu tuh hanya sebagai pemicu lu buat nambah gedenya, itu buat nambahin cara lu buat nambah gede. Tapi dibalik semua itu, dia makan sampai enak-enak, dia makan sampai yang gimana ya, dia tuh emang makannya bukan yang ece-ece gitu, emang makan dia fokus, dia mau gedein badan dia. Itu sih. Dan sebuah fun fact nih yang bisa gue ngomongin, cedera adalah hal yang baik. Gue disclaimer dulu, gini buat gue fokusin ke bagian orang-orang yang baru mulai fitness ya. Gue saat mulai fitness, gue memang sama teman-teman gue, tapi gue nggak mengetahui banget dunia fitness itu apa. Dan teman-teman gue juga baru masuk banget di fitness. Jadi itu kita belajar bersama, kita nggak ada yang ngajarin gitu. Dan kenapa gue bilang cedera adalah hal baik? Karena pada saat gue mulai nge-gym, saat gue main kampang-kampang, gue main bench press, deadlift, squat, pada saat gue ngelakuin bench press, gue ngerasain kayak adanya cedera di bagian shoulder. Biasanya itu pemula emang cedera di shoulder. Kenapa? Karena saat mereka ngelakuin bench press, mereka tuh tangannya terlalu flare out. Mereka nggak kayak gini. Dan itu menurut gue adalah hal yang baik buat lo ketahuin, karena lo ngerasain pahitnya kalau misalkan lo ngelakuin hal form yang salah. Dengan setelah lo mempelajari dari form yang salah, lo bisa ngelakuin yang lebih bener. Lo lebih, gue bilang, main muscle connection lo tahu nih, kalau gue gini nanti tangan gue, malah shoulder gue sakit. Itu semua berlaku di hal-hal lain kayak squat, takut pinggang lo sakit, deadlift juga sama. Terus masih banyak kayak shoulder press. Kalau misalkan lower back lu terlalu bengkok banget dan lu neken, lu bisa ngerasain sakit di pinggang lu. Tapi setelah lu ngerasain cedera itu, lu tahu form yang bener, yang cocok sama lu tuh kayak gimana. Segitu aja dari gua tentang tips and fun fact about gym. Yang masih mau tanya-tanya atau yang masih kasih pengalaman atau cerita bisa komen di bawah. And I'll see you in the next video. Don't forget to subscribe, like, comment, and share kalau boleh. Thank you, and New Learning Podcast beres. Cheers. Beres.